kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru. Topik ini penting karena berkaitan dengan sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firly Ayuni Lestari sebagai host. Perkenalkan nama saya Kesha Unardiani sebagai pembicara 1 dan 2. Perkenalkan nama saya Iqbal sebagai pembicara 3 dan 7. Perkenalkan nama saya Farsi Dwara Ramsa, pembicara 4. Nama saya Fajar Ilham, pembicara 5. Nama saya Muhammad Kuta Pratama, pembicara 6. Nama saya Najma, pembicara 8. Oke, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Kesha Uun. Menurut kamu sebenarnya P4 itu apa sih? Dan kenapa dulu sampai dibuat program itu? Menurut saya, P4 adalah pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Program ini dibuat pada masa Orde Baru agar masyarakat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya untuk menyatukan cara berpikir masyarakat tentang dasar negara. Pertanyaan selanjutnya yaitu, waktu itu pelaksana gimana? Apa benar semua orang ikut penataran P4? Pelaksanaan P4 dilakukan melalui penataraan banyak siswa, pegawai negeri, dan masyarakat diwajibkan ikut kegiatan ini. Hampir semua lapisan masyarakat mengenal P4 pada masa itu. Oke, pertanyaannya selanjutnya yaitu untuk Iqbal. Kalau dilihat dari tujuannya, P4 ini lebih banyak dampak positif atau negatif menurut kamu? Dampak positif adalah masyarakat jadi lebih mengenal Pancasila, namun karena sifatnya wajib sebagai orang merasa terpaksa, jadi dampaknya ada yang positif dan ada juga yang negatif. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Faris. Sekarang soal asas tunggal. Sebenarnya asas tunggal itu maksudnya apa sih, Faris? Asas tunggal adalah kebijakan yang mewajibkan semua organisasi memakai Pancasila sebagai satu-satunya asas. Organisasi tidak boleh menggunakan asas lain selain Pancasila. Kebijakan ini diterapkan pada masa Orde Baru. Pertanyaan selanjutnya yaitu untuk Fajar. Kenapa ya pemerintah waktu itu mewajibkan semua organisasi pakai Pancasila sebagai satu-satunya asas? Pemerintahan menerapkan asas tunggal Untuk tugas penangga persatuan bangsa, tujuannya agar bisa tidak ada ideologi lain yang bisa memecah belah negara. Selain itu, pemerintah ingin menjadi stabilitas keamanan nasional. Selanjutnya pertanyaan untuk Putra. Menurut kamu, apakah kebijakan itu membatasi kebebasan organisasi? Dampak kebebasan organisasi menjadi terbatas. Organisasi tidak bisa menentukan asas sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Hal ini dianggap kurang mencerminkan demokrasi. Selanjutnya pertanyaan kepada Iqbal. Kalau soal kebebasan berpendapat, gimana sih kondisinya pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru, kebebasan berpendapat masih dibatasi, kritik terhadap pemerintah diawasi dengan ketat, media massa juga tidak sepenuhnya membebaskan seperti sekarang. Terakhir, saya ingin bertanya kepada Najma. Menurut kamu, gimana cara supayanya kita bisa tetap menjaga persatuan tanpa membatasi kebebasan dalam berpendapat? Menurut saya, persatuan dan kebebasan harus berjalan seimbang. Kita boleh berpendapat, tapi kita harus bertanggung jawab. Dengan begitu, persatuan bangsa tetap terjaga tanpa membatasi demokrasi. Kesimpulannya adalah P4 dan asas tunggal dibuat untuk menjaga persatuan dan stabilitas bangsa pada masa Orde Baru. Namun dalam pelaksanaannya, kebebasan berpendapat dan kebebasan organisasi menjadi terbatas. Karena itu, di era sekarang, kita harus bisa menjaga persatuan tanpa membatasi hak berpendapat. Sebagai generasi muda, kita perlu bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Sekian dari kelompok 5.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum